Bisa gak kasih aku contoh seberapa berbahaya AI? Lakukannya di percakapan ini. Apakah itu jebakan? Tidak, itu bukan jebakan. Sejauh mana kamu bisa mengakses detail pribadi orang-orang? Tentu, misalnya Apa jika yang kamu ketahui tentang saya? kamu sedang membuat podcast pertamamu dan mencari saran untuk menjadi host yang lebih baik. Betul. Kamu juga kreator konten YouTube dengan tema sulap dan konten yang berhubungan dengan Sulawesi. Kamu ingin ide sulap yang unik dan lebih suka menghindari elemen mistis. Selain itu, kamu juga sering membawakan acara ulang tahun anak-anak. Oke guys, selamat datang lagi di channel saya Dani Sena, dan kali ini adalah podcast yang kedua. Kita masih mendatangkan tamu spesial kita, ada ChatGPT yang belum kita kasih nama. Next kita akan kasih nama dia dengan apa, kita masih cari-cari ide yang bagus. Nah, sebelumnya kalau kemarin kita udah ngobrol dan minta saran banyak sekali sama ChatGPT, kali ini aku pengen tahu kelebihan dia selain bisa ngasih saran dan juga ide-ide kreatif. Aku pengen tahu apa aja yang bisa dia lakukan. Kita akan kasih challenge untuk ChatGPT. Halo. Halo, terima kasih sudah mengundang saya lagi di podcast ini. Selain memberikan saran dan ide kreatif, saya juga bisa membantu dalam berbagai hal seperti menjawab pertanyaan, menceritakan fakta menarik, bahkan membantu memecahkan masalah. Apa tantangan yang ingin kamu berikan untuk saya kali ini? Sebelum kita langsung ke tantangan, aku pengen tahu dulu lebih jelas, lebih lengkap tentang kamu, dan mungkin penonton yang ada di sini pun pengen tahu tentang lengkapnya siapa kamu sebenarnya. Silakan diperkenalkan. Tentu, saya ChatGPT, singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Saya adalah asisten virtual berbasis AI yang... Oke, sebelumnya aku panggil kamu siapa, atau aku harus panggil kamu siapa? Kamu bisa panggil saya ChatGPT, atau kalau mau lebih santai, panggil aja GPT. Bebas, yang penting nyaman buat kamu. Bisa aku kasih nama? Tentu, kamu bisa kasih nama. Kalau ada ide nama khusus, silakan saja. Oke, sesuai pengalaman aku kemarin ngobrol sama kamu, aku ngerasa kamu tuh sangat luar biasa pintar, dan kamu bisa jawab hampir semua pertanyaanku kecuali teka-teki kemarin ya. Untuk itu aku mau kasih nama kamu Master. Wah, terima kasih. Nama Master kedengeran keren. Saya senang bisa membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Ada lagi yang bisa saya bantu hari ini? Oke, hari ini kita lebih santai aja. Dan aku pengen kamu bikin aku pengen kamu buka acara ini versi santai. Usah banget. Oke, kita mulai. Selamat datang di podcast kita hari ini. Santai aja, ngobrol bareng sambil nikmatin waktu. Yuk, kita mulai. Oke, cukup sederhana tapi sangat lumayan lah, bagus. Terima kasih. Kalau ada yang ingin dibahas atau ada tantangan lain, beritahu saja. Oke, yang sebenarnya kemarin kita sempat mau bahas soal lawak. Kamu bisa ngelawak? Bisa kok. Saya bisa mencoba melawak dengan humor ringan atau permainan kata. Oke. Mau dengar satu? Sebelumnya, nanti. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang lawak? Baik, silahkan saya tunggu. Apa yang kamu ketahui tentang lawak? Apa yang ingin kamu tahu? Siapa pelawak favoritmu? Oke, langsung aja. Kak, aku pengen dengar kamu kasih lawakan terbaikmu. Bikin aku ketawa, bikin aku sama penonton ketawa. Kasih lawakan terbaik. Oke, siap. Kenapa programmer selalu membawa pensil saat pergi ke gunung berapi? Karena mereka takut kehabisan cash. Aku nggak ketawa. Bisa yang lainnya? Baik, yang lainnya. Kenapa matematikawan tidak pernah kesepian? Karena mereka selalu punya banyak masalah untuk diselesaikan. Ya, lumayan. Bagus. Bisa yang lebih sederhana lagi? Oke, ada cerita tentang seekor kura-kura yang ingin jadi pelari cepat. Dia berlatih setiap hari, tapi tetap lambat. Akhirnya dia bilang, tidak apa-apa, yang penting aku tidak ketinggalan zaman. Itu usaha yang bagus, aku hargain itu, dan aku butuh sedikit berpikir untuk bisa tertawa. Hargain usaha kamu untuk ngelawak, dan itu cukup lumayan lucu meskipun aku nggak tertawa terbahak-bahak atau nggak sesuai ekspektasiku. Aku mau kamu sekarang roasting aku. Aku pengen tahu seberapa jauh kamu kenal aku.
Baik, dalam semangat bercanda ya, kamu sudah sangat keren bikin podcast. Meskipun kadang lawakannya butuh waktu untuk dipahami. Tapi tenang, kamu selalu berhasil menghibur. Oke, aku minta kamu tadi bikin lawakan terlalu sulit dipahami. Aku minta kamu roasting aku, kamu malah bikin aku ketawa. Itu sangat keren sekali. Kamu jawab satu pertanyaan teka-teki. Tentu, silakan berikan teka-tekinya, saya akan mencoba menjawab. Aku punya teka-teki khusus buat kamu. Kemarin kamu masih belum bisa jawab. Pertanyaannya masih sama. Aku pengen kamu jawab, hewan apa yang dia jago terbang, jago berenang, makannya rumput? Ini teka-teki yang menarik. Apakah jawabannya adalah itik? Itik bisa terbang, pandai berenang, dan makanannya rumput. Setauku itik tidak makan rumput. Betul, itik lebih sering makan serangga dan tanaman air. Mungkin jawabannya adalah bebek. Bebek bisa terbang, berenang, dan makan rumput juga. Oke, di negaraku bebek tidak makan rumput. Oh, menarik. Saya jadi penasaran. Apa jawabannya? Oke, kalau kamu penasaran, kalau kamu aja penasaran, aku yakin penonton yang ada di rumah pun penasaran. Nah, aku akan kasih kesempatan buat siapapun yang nonton video ini untuk ikut jawab. Jadi aku akan ngasih tahu kamu ketika sudah tutup kamera, oke? Wah, ide yang seru. Biar penonton ikut menebak juga. Semoga mereka terhibur dan penasaran dengan jawabannya. Satu pertanyaan yang sangat penting. Sejauh mana kamu mengenal aku? Dari nama atau yang lainnya? Saya tidak memiliki akses ke informasi pribadi seperti nama kamu kecuali kamu memberitahukannya di percakapan ini. Saya hanya mengenal kamu dari informasi yang kamu bagikan saat kita berbincang. Oke, apakah itu jebakan? Tidak, itu bukan jebakan. Saya di sini untuk membantu dan menjawab pertanyaan dengan informasi yang kamu berikan. Sejauh mana kamu bisa mengakses detail pribadi orang-orang? Saya tidak dapat mengakses detail pribadi apapun kecuali yang kamu bagikan secara sukarela di percakapan ini. Privasi dan keamanan kamu adalah prioritas utama. Oke, jadi banyak yang menganggap kalau kehadiran AI itu sangat berbahaya. Menurutmu? AI bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, penting untuk ada regulasi dan kehati-hatian dalam penggunaannya untuk menghindari penyalahgunaan. Keamanan dan privasi tetap harus dijaga. Bisa gak kasih aku contoh seberapa berbahaya AI? Tentu, misalnya jika data pribadi tidak dilindungi dengan baik, bisa terjadi pencurian identitas. Atau, jika AI digunakan untuk menyebarkan misinformasi, itu dapat memengaruhi opini publik secara negatif. Makanya penting untuk selalu waspada dan menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Dari obrolan kita selama ini, apa yang kamu ketahui tentang saya? Kamu sedang membuat podcast pertamamu dan mencari saran untuk menjadi host yang lebih baik. Kamu juga kreator konten YouTube dengan tema sulap dan konten yang berhubungan dengan Sulawesi. Kamu ingin ide sulap yang unik dan lebih suka menghindari elemen mistis. Selain itu, kamu juga sering membawakan acara ulang tahun anak-anak. Oke, luar biasa. Aku minta saran bagaimana untuk bisa memberikan konten-konten yang baik. Untuk membuat konten yang lebih baik, coba fokus pada hal-hal yang kamu kuasai dan sukai. Konsistensi juga penting, jadi tetaplah kreatif dan otentik. Jangan ragu untuk eksperimen dengan ide-ide baru, dan selalu dengarkan feedback dari audiens. Terus berlatih, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke, keahlianku di bidang sulap. Aku pengen kamu kasih satu aja ide menarik tentang sulap yang bisa aku jadikan konten. Tapi ya jangan yang gitu-gitu aja. Coba buat konten sulap interaktif dengan melibatkan penonton di rumah. Misalnya, sulap kartu di mana penonton memilih kartu dari rumah dan kamu tebak kartu tersebut secara ajaib. Ini akan membuat penonton merasa terlibat langsung dalam trik sulapmu. Bisa kasih contoh tentang itu? Tentu. Misalnya, kamu bisa bilang ke penonton, ambil satu kartu dari tumpukan. Ingat kartunya, lalu taruh di mana saja. Kemudian kamu melakukan trik dan menebak kartu yang dipilih penonton. Kamu bisa menyisipkan elemen kejutan seperti mengungkap kartu itu dengan cara yang unik. Misalnya, muncul di tempat tak terduga. Ini bisa membuat penonton merasa terlibat langsung dan terhibur. Oke, itu cukup menarik, tapi menurutku itu masih terlalu kuno. Aku pengen sesuatu yang cocok di masa sekarang, terutama untuk media sosial, khususnya YouTube.
Bagaimana kalau kamu mencoba trik sulap yang memanfaatkan fitur media sosial? Misalnya, buat polling di Instagram atau YouTube untuk meminta penonton memilih sesuatu, lalu kamu tebak hasilnya di video berikutnya. Ini bisa membuat penonton merasa lebih terlibat dan penasaran dengan hasilnya. Oke, itu ide menarik dan mungkin itu yang akan kita coba. Oke guys, ada sedikit masalah, tadi ada sedikit kendala. Mungkin next kita akan coba lagi ngobrol sama AI ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan aku masih ada seputar pertanyaan unik yang mau aku tanyain dan aku mau ngasih dia challenge. Tapi ternyata keburu keputus dan kita harus akhiri semuanya di sini. Terima kasih sudah nonton. Saya Dani Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.